Oke guys, kita akan kerjakan tugas tata penjualan toko sembako guys. Untuk yang pertama, nama pelanggan diambil dari tabel pelanggan dengan acuan pada kolom kode pelanggan. Jadi untuk mencari nama pelanggan, kita mengacu pada kolom kode pelanggan. Kita lihat data referensinya berbentuk vertikal atau horizontal, dan ternyata di sini datanya berbentuk horizontal, maka kita gunakan rumus HLOOKUP sama dengan HLOOKUP terus kita klik tombol acuan kode pelanggan, koma table array, di mana kita akan mencarinya di referensi, ketik di kode, lalu seret sampai ke C004. Untuk menguncinya, ketik di referensi, ketik sekali lagi, pilih pengunci nomor 2, lalu koma row index number, kan kita mencari nama toko. Nama tokonya itu di tabel keberapa? Di tabel 1 adalah kodenya, di tabel 2 nama tokonya, maka karena kita mencari nama tokonya, masukkan angka 2, 0, lalu enter. Tahan untuk menggeret rumus, tarik ke bawah. Lanjut ke soal nomor 2. Nama produk diambil dari tabel produk. Maksudnya diambil dari tabel produk yang di sini, di referensi. Diambil dari tabel produk dengan acuan pada kolom kode produk. Acuannya itu adalah ini, kode produk. Kita lihat bentuk datanya, karena bentuk datanya adalah vertikal, memanjang ke bawah, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value yang mana yang akan kita cari, karena kita akan tadi soalnya mengacu pada kolom kode produk, berarti kita klik kode produk, koma table array, di mana kita akan mencari di data referensi. Kita taruh di kalau seperti ini harus diulang. Pindahkan kursornya kembali ke set 1 sama dengan VLOOKUP table array, tarik, koma, karena kita akan menampilkan nama produknya, berarti nama produk berada di tabel kedua, 0. Tahan, tarik. Nah, kenapa dia NA? Karena kita lupa kunci rumusnya guys. Oke guys, karena harga ini di kolom ketiga atau di tabel nomor 3, hitung tabelnya itu dari kode ini tabel ke-1. Untuk produk di tabel nomor 2, harga di tabel nomor 3. Karena dia satu tabel, tinggal kita copy rumusnya, salin, lalu tempel.
Hit, enter. Kenapa dia NA? Kita akan coba. Sebentar guys. Hit. Kenapa dia NA? Harga satuan diambil dari tabel produk dengan acuan pada kolom kode produk. Kenapa dia NA? Coba kita ganti guys. Kalau dia NA berarti di HP tidak bisa mengcopy rumus. Jadi bisa dia guys di copy guys. Salin, tempel, edit rumusnya G6 karena di soalnya harga satuan diambil dari tabel produk dengan acuan pada kolom kode produk. Karena di sini berubah tabel acuannya, kita ganti menjadi kode produk. Lalu di sini kita ganti menjadi 3. Enter. Setelah ini muncul, tinggal kita tarik ke bawah. Untuk total penjualan diambil dari harga satuan dikalikan dengan kuantiti. Sama dengan harga satuan dikali kuantiti. Enter. Lalu tarik. Untuk potongan harga 3%, jika kuantiti lebih dari 5 dikalikan dengan total penjualan. Potongan harga itu berlaku jika kuantitinya ini lebih dari 5. Kalau 5, dia tidak akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Lalu bagaimana caranya? Nanti kita akan menggunakan rumus if. Potongan harganya sama dengan ini gue punya video nih praktek kanak nih. Kita menggunakan rumus if, lalu maksudnya logical testnya adalah yang ini. Jika kuantitinya lebih dari 5, if artinya adalah jika, berarti jika kuantitinya atau G6-nya lebih besar dari 5, maka value if true. Jika iya, maka kita lihat soalnya dikalikan dengan total penjualan. Yang 3%-nya dikalikan dengan total penjualan. Berarti jika iya, berarti total penjualan dikali 3%. Enter. Kenapa dia false? Karena kita belum masukkan angka 0. Enter. Kenapa dia kosong? Karena kuantitinya itu 5. Kecuali jika kita merubah lebih besar sama dengan 5, berarti dia dapat potongan harga 3%. Karena soalnya lebih besar dari 5, maka sama dengannya tidak akan kita gunakan. Paham? Tarik. Nah, setelah itu penjualan bersih. Kita akan menghitung penjualan bersih. Bagaimana caranya? Penjualan bersih sama dengan total penjualan dikurangi potongan harga.
Berarti total penjualan dikurangi potongan harga. Sama dengan total penjualan dikurangi potongan harga. Tahan tarik. Nah, yang selanjutnya total bagian kuantiti. Total bagian kuantiti. Untuk totalkan total bagian kuantiti, kita totalkan kuantitinya menggunakan rumus sum. Tarik ke bawah, enter. Jumlah kuantitinya adalah 97. Lalu total bagian penjualan bersih. Total penjualan bersih sama dengan sum. Tarik ke bawah, enter. Total penjualan bersihnya Rp3.026.430. Kita lanjut ke totalkan semua penjualan bersih per produk. Totalkan semua penjumlahan bersih per produk. Sedangkan tadi totalkan bagian penjualan bersihnya itu kita menggunakan rumus sum tanpa ada kriteria. Sekarang selanjutnya itu adalah totalkan semua penjualan bersih per produk. Per produknya itu gula pasir, minyak goreng, dan lain-lain. Caranya adalah kita menggunakan rumus sum if. Jadi sum if itu adalah menjumlahkan suatu kondisi dengan satu kondisi. Sedangkan luah tahun baru. Sama dengan sum if. Orang dia jumpa orang nak ke. Aneh be aneh. Orang tu aneh. Yang kena arak gawe ke ni. Sum if sama dengan ring. Tetap kan. Sehat. Sum if ringnya itu adalah kode produk. Jadi kita belok kode produk sampai sini. Kita kunci. Lalu koma. Kriterianya itu adalah karena total penjualan bersih per produk yang akan kita hitung adalah satu kriteria, maka kita klik ini kode produknya, lalu koma summary adalah di mana jumlahnya yang akan kita jumlahkan. Berarti kita ke penjualan bersih, blok sampai ke, jangan lupa dikunci, enter. Nah, maka jumlahnya akan sama dengan total penjualan bersih. Lalu untuk yang terakhir, total penjualan bersih per produk toko restu, hanya satu toko. Maka kita menggunakan, karena di sini menggunakan dua kriteria atau lebih, maka kita menggunakan rumus sum if sama dengan sum if sum ring. Untuk sum ring kita blok total penjualan bersihnya, jangan lupa dikunci, koma kriteria 1 adalah
Kriteria 1 adalah kode produk. Kriteria 1 adalah kode produk, kita blok. Lalu jangan lupa dikunci. Jangan lupa dikunci, koma. Kriteria satunya, karena kriteria satunya kode produk, maka klik kode produk, koma. Klik, koma. Kita lanjut ke kriteria lain 2. Yang akan kita cari adalah toko restu. Maka kita blok kode pelanggannya. Blok kode pelanggan. Jangan lupa dikunci, koma. Lalu karena kita akan mencari toko restu, kode pelanggannya adalah C001, maka kita masukkan C001. Jangan lupa tanda petik C001. Tanda petik. Mantap. Wah, kosong-kosong ke siwai mau lebih. Lolo. Jadi ini ya guys, ini sudah selesai, tinggal buat grafik penjualan berdasarkan total penjualan bersih per produk. Karena kita menggunakan HP, sebentar guys. Karena kita menggunakan HP, nah kita klik ini guys, yang tanda ini, lalu cari gaya tabel. Bukan guys, bukan ini. Data validasi data, pinjol. Nah, sisipkan, di bagian sisipkan kita pilih bagan. Kita pilih yang ini saja. Nah, maka bagannya akan jadi. Ini dia guys, cara membuat bagan di HP. Kita pindahkan. Oke, begitu guys. Kita simpan. Simpan sesuai nama masing-masing. Oke guys, itu saja.